Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah semuanya baik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, baik ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang uluhiyat yang akan diterangkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan siapa saja sih? Yang pertama, Sabit Linggarjati. Yang kedua, Rahmat Desta. Yang ketiga, Satfa Sabani. Dan yang terakhir, Faiz Nazmi Nurrohman. Nah, dalam uluhiyat yang pertama ini, kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama yaitu memahami pembagian sifat wajib bagi Allah berupa nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang kedua, mengenal sifat wajib bagi Allah yang berupa sifat wujud, qidam, maqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudro, iradah, ilmu, dan juga haya. Lalu yang ketiga, mengenal lawan sifat wajib di atas atau sifat mustahil bagi Allah. Kami yakin bahwa kalian semua itu sudah paham tentang sifat wajib bagi Allah maupun sifat mustahil bagi Allah. Oke, yang pertama itu kita bahas dulu pembagian sifat wajib bagi Allah atau asma wa sifat. Asma wa sifat adalah konsep penting dalam teologi Islam yang membantu umat muslim memahami sifat-sifat Allah yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Pembagian ini membantu dalam memahami sifat-sifat yang melekat padanya atau pada Allah dengan lebih jelas. Mari kita bahas masing-masing pembagian secara rinci. Memahami pembagian sifat wajib bagi Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Apa sih maksud dari keempat sifat ini? Yang pertama, sifat nafsiyah atau essential attribute. Sifat-sifat nafsiyah adalah sifat-sifat esensial yang melekat pada hakikat Allah. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaannya. Yang kedua, sifat salbiyah atau negatif attribute. Sifat-sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menolak segala kelemahan atau kekurangan yang dapat terkait dengan Allah. Ini membantu kita memahami bahwa Allah Maha Sempurna dan tidak terikat oleh batasan manusia. Lalu sifat ma'ani atau meaning atribut. Sifat-sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan makna dan kekuatan Allah. Mereka mencerminkan sifat-sifat aktif Allah dalam dunia. Lalu yang keempat, sifat ma'nawiyah atau moral atribut. Sifat-sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat moral dan spiritual Allah. Mereka menunjukkan sifat-sifatnya yang baik dan mulia. Lebih lanjutnya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, beberapa sifat-sifat nafsiyah. Nah, sifat-sifat nafsiyah itu apa aja sih? Yang pertama, keesaan, wahdaniyah. Artinya apa? Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Yang kedua, kebenaran atau haqiqah. Allah adalah kenyataan yang hakiki dan keberadaannya tidak tergantung pada siapapun. Yang ketiga, kebesaran atau azaliyah.
Allah ada sejak sebelum segala sesuatu dan keberadaannya abadi, tanpa awal maupun akhir. Yang keempat, kekuatan atau kudroh. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Terus yang kelima, pengetahuan, ilmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, lanjut beberapa sifat salbiyah. Nah, yang pertama ada qidam, la makan, la bidayah, la nihayah, la mitlahu ahad. Ya, sifat-sifat ini termasuk sifat-sifat salbiyah. Maksudnya qidam yang pertama. Qidam Allah tidak tergantung pada waktu atau ruang. La makan. Allah tidak terbatas oleh tempat atau lokasi. La bidayah, Allah tidak memiliki awal. La nihayah, Allah tidak memiliki akhir. La mitlahu ahad, Allah tidak ada yang menyerupainya. Baik, selanjutnya adalah beberapa contoh sifat ma'ani. Yang pertama ada kehendak atau masyiah, yaitu segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Yang kedua ada kuasa, yaitu Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk menciptakan, mengatur, dan mengatur alam semesta. Yang ketiga ada pengetahuan, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Selanjutnya ada beberapa contoh sifat maknawiyah. Yang pertama ada keadilan, yaitu Allah adil dalam segala hal, tidak ada ketidakadilan dalam perbuatannya. Yang kedua ada rahmah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya. Yang ketiga ada kemurahan, yaitu Allah Maha Pemurah dan baik kepada ciptaannya. Yang terakhir ada kebijaksanaan atau hikmah, yaitu segala perbuatan Allah penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Slide berikutnya yaitu lalu termasuk manakah sifat-sifat berikut ini? Yaitu ada wujud, bako, muhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, iradat, dan hayat. Wujud merupakan sifat atau keberadaan Allah, termasuk dalam kategori nafsiyah atau sifat-sifat esensial Allah, karena keberadaan Allah adalah inti atau hakikat dari sifatnya. Yang selanjutnya ada sifat bako atau kekekalan, termasuk dalam kategori nafsiyah atau sifat-sifat esensial Allah. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah adalah kekal dan abadi, tidak memiliki awal atau akhir, dan kekekalannya adalah bagian dari hakikat dan tidak terpisah dari keberadaannya. Sifat mukhalafatul lil hawadisi, berlawanan dengan penciptaan, termasuk dalam kategori salbiyah atau sifat-sifat negatif Allah. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan makhluknya dan tidak terpengaruh oleh perubahan atau kondisi di alam semesta ini, menegaskan bahwa Allah maha sempurna, tidak terikat oleh waktu, ruang, atau perubahan apapun yang terjadi di alam semesta. Lalu qiyamuhu binafsihi. Sifat qiyamuhu binafsihi merujuk pada keberadaan Allah tanpa bergantung pada sesuatu pun. Ini menunjukkan bahwa Allah eksis dengan sendirinya, tanpa memerlukan sesuatu untuk mendukung atau menopangnya. Sifat ini secara langsung terkait dengan keberadaannya yang independen dan mandiri. Oleh karena itu, sifat qiyamuhu binafsihi termasuk dalam kategori nafsiyah atau sifat-sifat esensial Allah. Selanjutnya, iradah. Sifat iradah merujuk pada kehendak Allah yang mencakup keputusannya, kehendaknya, dan ketetapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Sifat ini termasuk dalam kategori ma'ani atau sifat-sifat yang berkaitan dengan makna dan kekuatan Allah. Lalu, sifat hayah atau kehidupan ketika merujuk kepada Allah termasuk dalam kategori nafsiyah atau sifat-sifat esensial Allah. Ini karena kehidupan adalah salah satu dari sifat-sifat esensial yang melekat pada hakikatnya. Lalu berikutnya kita akan membahas sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu apa sih?
Sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan keesaan, kesempurnaan, dan keagungannya. Dalam ajaran Islam, keyakinan bahwa Allah Maha Sempurna dan Maha Mulia menuntut untuk menolak segala sifat yang tidak pantas atau tidak layak baginya. Mustahil bagi Allah ada 7. Yang pertama ada keterbatasan, kematian, ketidaksabaran, kekurangan, perubahan, ketergantungan, dan kemusnahan. Keterbatasan adalah Allah tidak memiliki bentuk fisik atau dimensi ruang. Dia tidak terbatas oleh wujud, materi, atau substansi fisik. Yang kedua, kematian. Allah adalah Hai atau berarti maha hidup. Kematian adalah sifat yang tidak layak baginya karena dia kekal dan abadi. Yang ketiga ada ketidakadilan. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, ketidaktahuan tidak dapat bersifat kepadanya. Selanjutnya ada kekurangan atau nuksan. Allah adalah maha sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan, kelemahan, atau kecacatan tidak bisa berlaku baginya. Selanjutnya ada perubahan atau takhayur. Allah adalah maha kekal dan tidak berubah. Segala perubahan adalah ciri dari ciptaannya, bukan dirinya sendiri. Berikutnya yaitu sifat ketergantungan. Allah adalah zat yang maha mandiri dan tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya. Ketergantungan adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Terakhir ada kemusnahan atau fana. Allah adalah zat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, konsep kemusnahan tidak bisa berlaku bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah konsep penting dalam ajaran Islam karena membantu dalam pemahaman tentang keesaan, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah. Ini menegaskan bahwa Allah adalah zat yang maha mulia dan maha sempurna dan tidak terkait dengan kelemahan atau kekurangan yang melekat pada ciptaannya. Oke, begitu ya guys, tentang uluhiyat yang dijelaskan oleh kelompok pertama. Nah, terima kasih semuanya sudah mau memperhatikan. Terima kasih untuk attentionnya semuanya. Dan juga semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami untuk kelompok 1 ini. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Goodbye. See you.